Biasanya, apa sih yang kalian lakukan kalau kalian mau memulai obrolan dengan teman? Halo teman-teman semua, bertemu kembali bersama Kak Ayu dalam mata pelajaran Sosiologi. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dan bentuk interaksi sosial. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Tapi sebelumnya, teman-teman masih ingat nggak sih apa itu interaksi sosial? Ya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, tapi teman-teman, interaksi ini tidak akan terbentuk apabila tidak memenuhi dua syarat. Apa aja syaratnya? Nah, yang pertama ada kontak sosial, dan yang kedua ada komunikasi. Nah, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, di sini sudah ada nih contoh fenomena hubungan sosial. Ada fenomena satu yang menggambarkan Yudi sedang berkata kepada Yuni bahwa hari ini ada pentas seni. Sedangkan di fenomena kedua menggambarkan Anita menerima kiriman surat undangan pernikahan dari sahabatnya di luar negeri. Kira-kira dua fenomena hubungan sosial ini sudah memenuhi syarat interaksi belum ya? Nah, kita cari tahu ya di video kali ini. Jadi, teman-teman, ada dua syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, ada kontak sosial, yang mana kontak sosial ini adalah upaya membangun hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Di sini kata kuncinya adalah upaya membangun hubungan ya, teman-teman. Artinya, sebelum kita berinteraksi dengan orang lain, kita akan berusaha untuk menghubungkan atau mengkoneksikan diri kita dengan lawan bicara kita. Nah, kontak sosial ini terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu ada kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Yang pertama nih, ada kontak sosial primer, yaitu kontak yang terjadi secara langsung. Contohnya, seperti bertatap muka, kemudian berjabat tangan, dan saling bertukar senyuman. Nah, itu dia kontak sosial primer. Kemudian, bentuk yang kedua ada kontak sosial sekunder, yaitu kontak sosial yang terjadi melalui perantara atau media. Nah, teman-teman, kontak sosial sekunder ini terbagi lagi ke dalam dua bentuk ya. Bentuk yang pertama, kontak sekunder langsung, yaitu kontak sosial yang contohnya seperti saat kita sedang menelpon, kemudian sedang bervideo call, atau sedang melakukan pertemuan di Zoom. Sedangkan bentuk yang kedua itu ada kontak sekunder tidak langsung. Contohnya seperti saat kita mengirim surat kepada teman kita. Nah, teman-teman dapat disimpulkan, jadi kontak sosial itu adalah upaya kita dalam membangun hubungan dengan lawan bicara kita. Bisa dilakukan secara langsung, yaitu disebut dengan kontak sosial primer, dan dilakukan melalui media, yaitu kontak sosial sekunder. Nah, sekarang kita lihat yuk dua fenomena hubungan sosial yang tadi. Kira-kira di dua fenomena ini mana ya yang termasuk ke dalam kontak sosial? Kita lihat fenomena yang pertama. Ternyata kontak sosialnya itu muncul pada saat Yudi berkata kepada Yuni, yang mana itu termasuk ke dalam kontak sosial primer, karena menggambarkan seolah-olah Yudi bertemu langsung, berkata langsung kepada Yuni. Sedangkan di fenomena kedua, kontak sosialnya itu terjadi ketika Anita menerima kiriman surat dari temannya yang berada di luar negeri. Nah, surat inilah yang menjadi media penghubung antara Anita dengan temannya. Dengan demikian, kontak sosial yang terjadi di fenomena kedua termasuk ke dalam kontak sosial sekunder tidak langsung. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang kontak sosial. Sekarang kita lanjutkan pembahasan ke syarat yang kedua, yaitu komunikasi. Nah, syarat yang kedua adalah komunikasi, di mana komunikasi ini dimaknai sebagai sebuah proses penyampaian dan penerimaan pesan, baik berupa ide maupun gagasan, dari satu pihak ke pihak lain. Nah,
interaksi ini wajib banget ada komunikasi ya teman-teman, karena kalau nggak ada komunikasi, kita nggak tahu nih maksud dan tujuan dari interaksi itu apa. Dan komunikasi ini punya beberapa komponen, yaitu yang pertama ada komunikator sebagai pengirim. Kemudian yang kedua ada komunikan sebagai penerima. Dan yang ketiga, tentunya ada pesan, yang mana pesan ini merupakan wujud dari isi atau maksud dari sebuah interaksi yang kita bangun. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita coba aplikasikan ya dalam dua fenomena hubungan sosial yang kita lihat sebelumnya. Nah, kira-kira di fenomena satu, mana sih yang merupakan contoh komunikasi? Nah, ternyata di bagian ada pentas seni itu merupakan contoh dari komunikasi yang terjadi antara Yudi dan Yuni. Nah, jadi pesan yang ingin disampaikan oleh Yudi adalah bahwa hari ini akan ada pentas seni. Nah, itu merupakan contoh komunikasi pada fenomena yang pertama. Kemudian kita lihat nih, di fenomena yang kedua, kira-kira mana ya yang termasuk ke dalam komunikasi? Nah, ternyata undangan untuk supaya Anita hadir dalam pernikahan temannya adalah komunikasi dalam fenomena yang kedua. Di sini, kontak sosialnya terjadi melalui perantara, yaitu surat, yang mana suratnya merupakan surat undangan pernikahan. Dengan demikian, komunikasi atau pesan yang berusaha disampaikan oleh temannya Anita adalah mengundang Anita supaya hadir di pernikahan temannya. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi ternyata kalau kita simpulkan, dua fenomena hubungan sosial ini sudah memenuhi ya syarat untuk terjadinya interaksi, yang mana di fenomena pertama, kontak sosialnya itu terjadi saat Yudi berkata kepada Yuni, dan komunikasinya adalah pesan bahwa hari ini akan ada pentas seni. Sedangkan di fenomena kedua, kontak sosialnya itu terjadi saat Anita menerima surat dengan komunikasi di mana Anita diundang untuk menghadiri pernikahan temannya di luar negeri. Nah, seperti itu adik-adik. Gimana? Mudah kan? Jadi, jangan tertukar lagi ya antara kontak sosial dan komunikasi. Sekarang, coba deh kakak mau tantang. Coba contohkan fenomena hubungan sosial lainnya yang sudah memenuhi syarat terjadinya interaksi sosial. Silakan tulis ya contohnya di kolom komentar. Nah, baik. Teman-teman, jadi di video kali ini kita sudah belajar dua hal baru ya, yaitu tentang kontak sosial dan komunikasi, yang mana keduanya merupakan syarat untuk terjadinya interaksi sosial. Nah, di video berikutnya kita akan membahas tentang faktor apa saja sih yang mendasari terjadinya interaksi. Jadi, simak terus ya video-video sosiologi lainnya. Satu materi setiap hari, cara asik belajar sosiologi.